Diusir mertua setelah genap 1 minggu suamiku meninggal. Siapa sangka 5 tahun kemudian terungkapnya kematian suamiku, dan aku balaskan dendamku untuk keluarga mertua jahat yang ternyata sengaja merencanakan semua ini demi harta. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Hujan deras mengguyur pekarangan rumah tua itu, seakan ikut bersedih atas kepergian suamiku, Arman. Hanya beberapa orang yang hadir di pemakaman tadi siang. Sebagian besar keluarga suamiku, termasuk ibu mertuaku, datang dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan kesedihan. Tatapan dingin mereka membuatku merasa seperti tamu tak diundang di dalam keluarga ini. Seminggu setelah pemakaman, aku masih berusaha bertahan di rumah ini. Rumah yang dulu dipenuhi canda tawa bersama Arman. Kini, semua terasa berbeda. Ibu mertuaku, Bu Ratna, tak pernah melewatkan kesempatan untuk menyindirku. Kalau saja Arman menikah dengan wanita yang lebih layak, mungkin dia tidak akan bernasib seperti ini. Katanya suatu malam saat kami sedang makan malam bersama. Kata-katanya menghantamku seperti tamparan keras. Aku memilih bungkam, menahan air mata yang hampir jatuh. Namun, semuanya memuncak saat pagi itu. Aku baru saja selesai menyapu ruang tamu ketika Bu Ratna datang membawa koperku. Mulai hari ini, kamu tidak perlu tinggal di sini lagi, katanya dingin. Rumah ini bukan untuk orang seperti kamu. Aku tertegun, tak percaya apa yang baru saja kudengar. Tapi, Bu, ini rumah suami saya juga. Suami kamu sudah mati, potongnya tajam. Dan sekarang, kamu juga tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga ini. Aku berusaha membela diri, tapi percuma. Keluarga mertuaku, termasuk adik ipar suamiku, berdiri di belakang Bu Ratna, memberikan persetujuan tanpa kata-kata. Aku akhirnya pergi dari rumah itu dengan hati yang hancur. 5 tahun berlalu. Aku membangun hidupku dari nol. Bekerja keras untuk menyambung hidup dan menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh kematian suamiku. Namun, takdir punya cara sendiri untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Aku tidak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Reza, teman lama Arman. Ia menceritakan sesuatu yang membuat darahku mendidih. Arman tidak meninggal karena kecelakaan biasa, katanya dengan nada serius. Aku punya bukti kalau ada yang sengaja membuat kecelakaan itu terjadi. Kata-kata Reza membangkitkan kembali luka lama, sekaligus membangkitkan rasa penasaran dan kemarahan yang selama ini kupendam. Siapa? Tanyaku dengan suara bergetar. Reza menarik napas panjang. Keluarga mertuamu. Mereka merencanakan semuanya demi harta warisan. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Tidak mungkin. Mereka, keluarga yang seharusnya melindungiku setelah kepergian Arman. Namun, Reza tidak berhenti di situ. Ia memberikan bukti-bukti berupa dokumen dan rekaman yang membuatku tidak punya alasan untuk meragukan ucapannya. Hatiku hancur. Tapi aku tahu ini bukan saatnya untuk menangis. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus membalaskan dendamku, tidak hanya untuk Arman, tapi juga untuk diriku sendiri. Aku mulai menyusun rencana. Aku tahu, keluarga mertuaku bukan orang sembarangan. Mereka memiliki pengaruh dan kekayaan yang besar, tapi aku tidak akan mundur. Aku memutuskan untuk mendekati mereka perlahan, memanfaatkan kelemahan yang kutemukan dari bukti-bukti yang diberikan Reza. Langkah pertama, aku kembali ke kota tempat mereka tinggal. Tidak mudah, mengingat betapa bencinya aku pada tempat itu. Namun, aku harus mengubur rasa sakitku untuk sementara. Aku menyewa kamar kecil di pinggir kota, cukup jauh agar keberadaanku tidak langsung diketahui. Dari hasil investigasi kecil yang kubantu dengan informasi dari Reza, aku mengetahui bahwa perusahaan milik keluarga mertuaku sedang menghadapi krisis finansial. Perusahaan itu dikelola oleh adik ipar Arman, Adrian. Ia tidak secerdas yang dia pikirkan, dan banyak keputusan bisnisnya ternyata membawa kerugian besar.
Aku memutuskan untuk memulai dari Adrian. Dengan sedikit bantuan dari Reza, aku mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di salah satu kantor cabang perusahaan. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan perhatian Adrian. Ia sombong dan percaya diri, tapi mudah terpikat oleh rayuan. "Nama kamu siapa tadi?" tanyanya suatu hari saat aku sengaja menabrakkan dokumen ke mejanya. "Rina, Pak," jawabku, tersenyum kecil. "Rina." "Ya." Saya suka orang yang cekatan. Kalau ada waktu, datanglah ke ruangan saya. Saya punya beberapa tugas khusus untuk kamu." Aku mengangguk, menahan geli di dalam hati. Ini akan lebih mudah daripada yang kupikirkan. Beberapa minggu kemudian, aku berhasil mendapatkan akses ke beberapa dokumen penting perusahaan. Aku menemukan bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan Adrian untuk menutupi kebiasaan berjudi dan gaya hidup mewahnya. Bukti-bukti ini aku simpan dengan hati-hati, menunggu waktu yang tepat untuk digunakan. Langkah berikutnya, Bu Ratna. Ia lebih licik dan sulit dijangkau. Ia jarang keluar rumah, tapi aku tahu bahwa ia memiliki kebiasaan rutin pergi ke klub sosial tertentu setiap minggu. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati salah satu teman dekatnya, seorang wanita paruh baya bernama Lila. Aku mengetahui bahwa Lila memiliki hubungan yang kurang baik dengan Bu Ratna karena persaingan status sosial. Aku menggunakan ini untuk keuntungan. Perlahan, aku mendapatkan kepercayaan Lila, mendorongnya untuk menceritakan hal-hal yang ia tahu tentang Bu Ratna. "Dia selalu merasa paling berkuasa," keluh Lila suatu malam sambil menyesap anggur. "Tapi aku tahu dia menyembunyikan banyak rahasia." Aku memancingnya dengan pertanyaan-pertanyaan halus, sampai akhirnya Lila mengatakan sesuatu yang menarik. "Beberapa tahun lalu, sebelum suamimu meninggal, aku mendengar dia sering berbicara dengan seorang pengacara tentang pembagian harta. Dia bahkan sempat mengatakan sesuatu seperti, kalau Arman tidak ada, semua ini akan jadi lebih mudah." Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi itu membuatku berpikir. Aku mencatat informasi ini di dalam hati. Ini semakin menguatkan dugaanku bahwa mereka memang merencanakan kematian Arman. Langkah terakhir adalah mempertemukan semua bukti yang kupunya dan menjatuhkan mereka sekaligus. Aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan, kehancuran, kehilangan, dan rasa dikhianati. Malam itu, aku duduk di kamar kecilku, memandangi semua dokumen, rekaman, dan catatan yang berhasil kukumpulkan. Pikiranku penuh dengan rencana. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, tanpa celah yang bisa digunakan mereka untuk melawan. Aku memutuskan untuk memulai dari Adrian. Dengan bukti penggelapan yang sudah kukumpulkan, aku menyusun email anonim yang ditujukan kepada beberapa mitra bisnis penting perusahaan. Isi email itu jelas dan padat, memuat bukti yang cukup untuk menimbulkan keraguan besar terhadap integritas Adrian. Pagi harinya, berita tentang penggelapan Adrian mulai menyebar. Rekan-rekan bisnis mulai menarik diri, saham perusahaan anjlok dalam hitungan jam. Adrian panik. Aku mengamati semuanya dari jarak aman, memastikan bahwa kekacauan itu berjalan sesuai rencana. Sore itu, Adrian dipanggil ke kantor pusat oleh Bu Ratna. Aku sengaja berdiri di dekat ruangan mereka, mendengar percakapan yang mulai memanas. "Bagaimana bisa ini terjadi, Adrian?" Suara Bu Ratna terdengar tajam. "Kamu pikir ini main-main?" "Ini bukan salahku," balas Adrian dengan nada defensif. "Seseorang pasti mencoba menjebakku." "Jangan cari alasan. Kalau ini sampai menghancurkan nama keluarga kita, aku tidak akan memaafkanmu." Aku tersenyum kecil. Kekacauan ini baru saja dimulai. Langkah berikutnya adalah memanfaatkan Lila. Dengan sedikit manipulasi, aku berhasil membuatnya percaya bahwa Bu Ratna selama ini telah menyebarkan rumor buruk tentang dirinya di klub sosial mereka. Lila, yang sudah lama menyimpan dendam, langsung bereaksi dengan membocorkan rahasia-rahasia yang ia tahu tentang keluarga Bu Ratna kepada beberapa wartawan lokal.
Tak butuh waktu lama bagi media untuk mulai menyoroti keluarga itu. Berita tentang gaya hidup mewah mereka di tengah krisis perusahaan menjadi topik hangat. Bu Ratna, yang selama ini selalu menjaga citra sempurna, mulai kehilangan kendali. Sementara itu, aku terus mendekati Adrian. Ia semakin sering mengajakku berbicara, mungkin karena merasa tertekan dan membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Aku pura-pura peduli, menggali lebih banyak informasi darinya. "Kamu tahu, Rina," katanya suatu malam, "ibuku selalu merasa dirinya paling benar. Dia bahkan tidak tahu kalau sebenarnya aku yang selama ini menutup semua kebodohannya dalam mengelola perusahaan." Aku memandangnya dengan tatapan simpatik, meskipun dalam hati aku mengejek kebodohannya. "Kamu pasti stres, Pak," jawabku dengan nada lembut. "Tapi, kenapa tidak bicara terus terang pada ibu Anda?" Adrian tertawa pahit. "Bicara terus terang? Dia akan membunuhku sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku." Ucapan itu terdengar seperti candaan, tapi aku tahu ada kebenaran di baliknya. Hubungan mereka penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Sementara itu, Reza terus membantuku di balik layar. Ia berhasil mendapatkan dokumen asuransi jiwa Armand yang ternyata telah diubah beberapa bulan sebelum kematiannya. Dokumen itu menunjukkan bahwa semua klaim asuransi akan jatuh ke tangan Bu Ratna, bukan aku sebagai istrinya. Bukti ini semakin menguatkan dugaanku bahwa kematian Armand memang direncanakan. Hari demi hari, tekanan terhadap keluarga mertuaku semakin besar. Adrian terpojok oleh skandal penggelapan, Bu Ratna sibuk menghadapi sorotan media, dan perusahaan mereka hampir runtuh. Namun, aku tahu ini belum cukup. Aku belum selesai. Aku menghubungi seorang wartawan investigasi terkenal, memberikan semua bukti yang kumiliki. Aku tahu dia akan menggali lebih dalam dan menemukan fakta-fakta lain yang mungkin aku lewatkan. Sore itu, berita tentang manipulasi klaim asuransi Armand muncul di layar televisi. Nama Bu Ratna disebut-sebut sebagai dalang di balik semuanya. Wajahnya yang selama ini selalu tampak angkuh kini berubah pucat pasi saat diwawancarai. "Kami akan menjelaskan semuanya di pengadilan," katanya singkat sebelum masuk ke dalam mobil mewahnya. Aku tahu, permainan ini hampir selesai. Tapi masih ada satu langkah lagi yang harus aku ambil. Aku ingin mereka tidak hanya kehilangan harta dan reputasi, tapi juga saling menghancurkan satu sama lain. Adrian pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat malam itu. Dari luar pagar, aku bisa melihatnya mengamuk di halaman depan, membanting pintu mobilnya dengan keras hingga pelayan rumah tampak ketakutan. "Semua ini salah ibu," teriaknya saat memasuki rumah. "Kalau saja ibu tidak serakah, kita tidak akan hancur seperti ini." Aku tersenyum kecil dari dalam mobil yang terparkir di seberang jalan. Semua rekaman percakapan itu direkam oleh alat kecil yang kusembunyikan di saku jasnya beberapa hari lalu, saat dia lengah di kantor. Keesokan harinya, berita tentang konflik internal keluarga mereka mulai beredar. Wartawan yang kuberi informasi dengan sengaja menyisipkan potongan percakapan Adrian di salah satu laporan berita mereka. Aku menutup semua kebodohannya. Kalimat itu menjadi bahan pembicaraan di media sosial, dan masyarakat mulai mempertanyakan kompetensi serta moral keluarga Bu Ratna dalam mengelola perusahaan. Sementara itu, aku semakin mendekati Adrian. Ia kini sepenuhnya percaya padaku, menganggapku sebagai satu-satunya orang yang mengerti penderitaannya. Aku menggunakan kesempatan ini untuk menggiringnya mengambil langkah yang lebih ceroboh. "Pak Adrian, mungkin Anda bisa membalikan keadaan," bisikku suatu hari di kantornya. "Tapi, Anda harus berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak, semua ini akan jatuh pada Anda." Dia menatapku dengan wajah yang penuh keraguan, tapi aku bisa melihat kemarahan di matanya. "Kamu benar," gumamnya. "Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkanku." Malam itu, Adrian akhirnya mengambil keputusan besar. Ia mengadakan konferensi pers mendadak, membocorkan rahasia keuangan keluarga mereka,
Termasuk bagaimana Bu Ratna telah memanipulasi asuransi Arman dan menggunakan uang perusahaan untuk keuntungan pribadi. Bu Ratna yang sedang berada di klub sosial, mendapat kabar itu beberapa menit setelah konferensi dimulai. Wajahnya memerah, dan ia langsung meninggalkan tempat itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, aku tahu ini hanya awal dari kehancuran mereka. Bu Ratna tidak akan tinggal diam. Hari berikutnya, dia membuat langkah balasan. Dengan bantuan pengacaranya, dia mengajukan gugatan terhadap Adrian atas tuduhan penggelapan yang kini sepenuhnya diarahkan padanya. Keluarga mereka mulai terpecah belah secara terbuka, saling menyalahkan di depan publik. Di tengah kekacauan ini, aku memutuskan untuk mengirimkan bukti terakhir yang kumiliki kepada pihak berwenang. Rekaman telepon Bu Ratna dengan seorang sopir bayaran, yang di dalamnya terdengar jelas rencana mereka untuk membuat kecelakaan yang merenggut nyawa Arman. Aku mendapatkan rekaman itu dari Reza, yang ternyata memiliki lebih banyak koneksi daripada yang kubayangkan. Sopir itu akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah mendengar berita bahwa Adrian dan Bu Ratna saling menjatuhkan. Keesokan paginya, Bu Ratna ditangkap di rumahnya. Kamera media menangkap wajahnya yang penuh amarah saat digiring keluar oleh polisi. "Ini tidak mungkin. Ini fitnah," teriaknya, tapi tidak ada yang peduli. Adrian, yang seharusnya merasa lega, malah semakin terpuruk. Tanpa dukungan ibunya, ia tidak mampu menyelamatkan perusahaan. Saham terakhir mereka dijual untuk membayar utang, dan Adrian menghilang dari kota tanpa jejak. Aku duduk di kursi kecil di kamar kosku, memandangi layar televisi yang menampilkan berita penangkapan itu. Tanganku gemetar, tapi kali ini bukan karena ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa puas. Namun, aku tahu, ini bukan akhir. Ada rasa hampa yang tidak bisa dihilangkan. Arman tidak akan kembali, tidak peduli seberapa jauh aku membalas dendam. Tapi aku juga tahu, dia tidak akan pernah mendapat keadilan jika aku tidak mengambil langkah ini. Aku berdiri, menatap jendela yang menghadap ke jalanan kota yang kini terasa sedikit lebih terang. Hari-hari setelah penangkapan Bu Ratna terasa seperti lembaran baru. Tapi itu bukan berarti semua rasa sakit hilang begitu saja. Setiap malam, bayangan wajah Arman muncul dalam ingatanku. Senyumnya yang hangat, suaranya yang menenangkan, dan janji-janji yang pernah kami buat bersama. Namun kini, hanya ada kehampaan. Aku tidak pernah menyangka bahwa balas dendam yang selama ini kupendam akan terasa seperti pedang bermata dua. Aku berhasil menghancurkan mereka yang menghancurkan hidupku. Tapi pada saat yang sama, aku juga merasa kehilangan bagian dari diriku sendiri. Namun, satu hal yang membuatku terus bertahan adalah keyakinan bahwa kebenaran telah terungkap. Kematian Arman tidak lagi terkubur sebagai kecelakaan biasa. Dunia tahu bahwa dia adalah korban dari kerakusan keluarganya sendiri. Pagi itu, aku menerima telepon dari Reza. Sopir itu sudah memberikan semua keterangannya di pengadilan, katanya. Nama Bu Ratna disebut berkali-kali. Polisi bahkan menemukan bukti transfer uang dari rekening pribadinya ke rekening sopir itu. Aku mengangguk. Meskipun dia tidak bisa melihatnya. "Lalu Adrian?" tanyaku. "Belum ada kabar. Dia seperti hilang ditelan bumi," jawab Reza. "Tapi aku yakin dia tidak akan bisa kabur lama-lama. Hutangnya terlalu banyak. Cepat atau lambat, dia pasti muncul." Aku menutup telepon dan menarik napas panjang. Semua ini seharusnya memberiku rasa lega. Tapi entah kenapa, ada perasaan lain yang mulai muncul, kehampaan yang menakutkan. Seminggu kemudian, aku menerima surat panggilan dari pengadilan. Aku diundang untuk menjadi saksi dalam persidangan Bu Ratna. Awalnya, aku ragu untuk datang. Melihat wajahnya lagi berarti membuka luka yang sudah berusaha kututup. Tapi aku tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk memastikan keadilan ditegakkan. Hari persidangan tiba. Ruangan itu penuh dengan wartawan, pengacara, dan orang-orang yang ingin melihat akhir dari skandal besar ini. Aku duduk di barisan depan,
berhadapan langsung dengan Bu Ratna yang tampak jauh berbeda dari wanita angkuh yang dulu mengusirku dari rumahnya. Wajahnya yang pucat dan penuh keriput seolah mencerminkan kehancuran yang dia alami. Nyonya. Ratna, apakah Anda mengakui bahwa Anda memerintahkan kecelakaan yang merenggut nyawa Arman? Tanya jaksa dengan suara lantang. Bu Ratna diam, tapi matanya menatapku dengan penuh kebencian. Jawabannya ada di dokumen dan rekaman yang telah kami serahkan sebagai bukti, lanjut jaksa. Dan saksi kami di sini, istri almarhum, dapat mengonfirmasi semuanya. Aku berdiri dengan tangan gemetar. Semua mata tertuju padaku, tapi aku hanya fokus pada satu hal, memberikan keadilan untuk Arman. Arman adalah pria yang baik, yang mencintai keluarganya tanpa syarat. Kataku, suaraku terdengar lebih tegas dari yang aku harapkan. Tapi cinta dan kesetiaannya dibalas dengan pengkhianatan. Kematian suami saya bukanlah kecelakaan, tapi sebuah rencana yang didalangi oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Mataku bertemu dengan Bu Ratna. Dan saya yakin, jika dia masih hidup, dia akan berdiri di sini bersama saya, menuntut keadilan. Ruangan itu hening. Aku tidak tahu apakah kata-kataku berdampak pada mereka, tapi aku tahu aku sudah melakukan bagianku. Beberapa jam kemudian, hakim menjatuhkan vonis. Bu Ratna dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dihukum penjara seumur hidup. Aku melihatnya dibawa keluar dari ruang sidang dengan kepala tertunduk. Di luar gedung pengadilan, aku berdiri memandangi langit yang mulai gelap. Reza mendekat, membawa secangkir kopi yang hangat. "Kamu sudah melakukan hal yang benar," katanya. Aku hanya tersenyum tipis. Tapi Arman tetap tidak akan kembali, Reza. Dia mengangguk pelan, seakan mengerti perasaan itu. Tidak, dia tidak akan kembali. Tapi aku yakin, dia bangga padamu. Aku menatap ke kejauhan, membiarkan angin dingin malam itu menyapu wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas dari rasa takut, dari dendam, dan dari bayang-bayang keluarga mertua yang menghancurkanku. Tapi aku tahu, hidupku baru saja dimulai. Setelah vonis itu dijatuhkan, aku pulang ke rumah dengan langkah perlahan. Bukan rumah besar yang penuh dengan hiasan mahal, tetapi sebuah apartemen kecil yang telah menjadi tempatku bernaung selama beberapa tahun terakhir. Aku duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong di depanku, mencoba merasakan apapun selain kehampaan. Hari-hari berlalu, tapi perasaan itu tidak juga pergi. Aku terbangun di malam-malam yang gelap dengan bayangan Arman di pikiranku, mendengar suaranya memanggil namaku dalam mimpi. Setiap sudut hidupku terasa sunyi, seolah waktu telah berhenti sejak kepergiannya. Namun, hidup tidak pernah benar-benar berhenti. Suatu pagi, sebuah amplop tanpa nama tiba di depan pintu apartemenku. Isinya hanya satu lembar kertas dengan tulisan tangan yang kukenali. Tulisan Arman. "Rina, jika sesuatu terjadi padaku, percayalah bahwa aku mencintaimu. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Kau lebih kuat dari yang mereka kira." Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Air mata mengalir tanpa bisa kucegah. Aku tidak tahu siapa yang mengirimkan surat itu. Mungkin seseorang yang menemukannya di barang-barang lama Arman. Mungkin juga ada orang yang ingin mengingatkanku akan kekuatanku sendiri. Hari itu, aku memutuskan untuk berhenti menjadi tawanan dendamku sendiri. Aku mulai mencari pekerjaan baru di luar kota, jauh dari tempat di mana aku terus-menerus dihantui oleh kenangan masa lalu. Aku ingin memulai hidup yang benar-benar baru, di tempat di mana aku tidak dikenal sebagai janda Arman, atau wanita yang mengungkap skandal keluarga besar. Beberapa bulan kemudian, aku menemukan diriku di sebuah kota kecil yang tenang. Aku bekerja di sebuah perpustakaan, menghabiskan hari-hariku di antara buku-buku yang membawa ketenangan. Setiap malam, aku menulis di sebuah jurnal kecil, mencoba memahami perasaanku sendiri, mencoba menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kuperbaiki, tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Namun,
Takdir sepertinya belum selesai denganku. Suatu sore, saat aku sedang merapikan rak buku, seorang pria masuk ke perpustakaan. Wajahnya tampak lelah, dengan mata yang terlihat terlalu akrab. Adrian. Dia tampak berbeda. Tidak ada lagi jas mahal atau gaya arogan yang dulu melekat padanya. Pakaian lusuh dan tubuh kurusnya menunjukkan bahwa dia telah kehilangan segalanya. "Rina," katanya dengan suara serak. Aku membeku. Tidak ada yang memanggilku dengan nama itu di kota ini. Aku telah menyembunyikan identitasku dengan baik. Aku butuh bicara. Lanjutnya, matanya penuh dengan sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan dingin. Dia mengambil langkah maju, tapi aku mengangkat tanganku, menghentikannya. "Kenapa kau di sini, Adrian?" Tanyaku akhirnya. Suaraku dingin seperti es. Aku tidak punya siapa-siapa lagi," katanya, hampir berbisik. "Ibu di penjara, perusahaan hancur. Aku kehilangan segalanya. Aku tahu aku pantas mendapatkan ini, tapi aku hanya ingin kau tahu satu hal." "Apa itu?" Dia menghela napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. "Aku tidak tahu apa-apa tentang rencana ibu. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku benar-benar tidak tahu." Aku menatapnya dengan tajam, mencoba mencari kebohongan di matanya. "Kalau begitu, kenapa kau terus membelanya?" Dia tertunduk. "Karena aku takut. Takut kehilangan segalanya. Takut dianggap gagal. Tapi pada akhirnya, aku tetap kehilangan semuanya." Aku tidak tahu harus berkata apa. Sebagian dari diriku ingin memaafkannya, tapi sebagian lagi masih marah. "Aku tidak butuh penjelasanmu, Adrian," kataku akhirnya. "Aku sudah selesai dengan kalian semua." Dia mengangguk pelan, menerima kata-kataku tanpa protes. "Tapi aku hanya ingin meminta satu hal," lanjutnya. "Bukan untukku, tapi untuk Arman. Jangan biarkan kematiannya menjadi satu-satunya hal yang kau ingat tentang dia. Dia mencintaimu, Rina. Dia akan ingin kau bahagia." Air mataku mengalir lagi, tapi aku tidak berkata apa-apa. Adrian pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan aku berdiri di antara rak-rak buku dengan perasaan campur aduk. Aku tahu dia benar. Aku tahu aku harus mulai benar-benar hidup lagi. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa melupakan semua yang telah terjadi? Aku tidak punya jawabannya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan. Malam itu, setelah Adrian pergi, aku tidak bisa tidur. Ada sesuatu dalam ucapannya yang terus terngiang di pikiranku. Bukan tentang permintaan maafnya, tapi tentang peringatan terakhirnya. Jangan biarkan kematian Arman menjadi satu-satunya hal yang kuingat tentangnya. Namun, bagaimana aku bisa melanjutkan hidup ketika setiap langkah yang kuambil selalu diwarnai bayangan masa lalu? Keesokan harinya, sebuah kejutan lain datang menghampiriku. Saat aku membuka pintu apartemen kecilku, ada amplop coklat tebal tergeletak di lantai. Tidak ada nama atau alamat pengirim. Tangan gemetar, aku membuka amplop itu dan menemukan tumpukan dokumen di dalamnya. Mata terbelalak saat membaca isi dokumen itu. Itu adalah laporan keuangan lama dari perusahaan keluarga Arman, dengan catatan-catatan kecil di tepinya yang tampaknya ditulis oleh Arman sendiri. Ada juga salinan pesan email, bukti transfer uang, dan bahkan catatan telepon. Semua itu mengarah pada satu hal, Arman sudah tahu tentang rencana mereka sebelum kecelakaan terjadi. Tanganku gemetar saat aku membaca pesan terakhir yang tertulis di salah satu dokumen. "Rina, kalau kau menemukan ini, berarti aku gagal melindungi kita. Aku minta maaf. Tapi ingatlah, kebenaran tidak akan pernah terkubur selamanya." Aku tidak tahu siapa yang mengirimkan amplop ini, tapi satu hal yang pasti, Arman telah mencoba melawannya sendiri. Dia tahu risikonya, dan dia tetap maju. Tapi siapa yang akhirnya menyerahkan dokumen-dokumen ini padaku sekarang? Apakah Adrian?
Atau seseorang dari masa lalu Arman? Ketika aku masih mencoba mencerna semua itu, teleponku berdering. Sebuah nomor asing muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. "Rina," suara berat seorang pria terdengar dari seberang, "kau harus bertemu denganku. Ada hal yang perlu kau tahu tentang kematian suamimu." "Siapa ini?" tanyaku, jantungku berdegup kencang. "Kau tidak perlu tahu siapa aku. Tapi jika kau ingin jawaban, datanglah ke kafe tua di ujung jalan Merpati malam ini. Jangan bawa siapa-siapa." Sebelum aku sempat bertanya lebih banyak, telepon itu terputus. Malam itu, aku memutuskan untuk datang, meskipun setiap naluri di tubuhku memintaku untuk berhati-hati. Kafe itu sepi, hanya ada beberapa meja yang terisi. Aku melihat seorang pria duduk di sudut. Wajahnya tertutup bayangan. "Rina," katanya saat aku mendekat. "Duduklah." Aku menatapnya dengan curiga, tapi akhirnya menurut. "Apa yang kau tahu?" tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Dia mengeluarkan sebuah flash drive dari sakunya dan meletakkannya di meja. Ini semua rekaman percakapan Bu Ratna dengan beberapa orang suruhannya. Dia bukan satu-satunya pelaku. Ada orang lain yang terlibat, seseorang yang lebih besar. "Siapa?" tanyaku, suaraku hampir bergetar. Dia menatapku dengan tajam. "Rekan bisnis lama keluarga mereka. Seseorang yang selama ini kau pikir tidak ada hubungannya dengan semua ini." Aku membeku. Nama itu melintas di pikiranku sebelum dia sempat mengucapkannya. "Tuan Suryo," gumamku, hampir tak percaya. Dia mengangguk. Dia adalah orang yang mengatur semuanya. Bu Ratna hanya bidak kecil dalam permainannya. Aku merasakan kemarahan mulai membakar dadaku. Tuan Suryo adalah mitra bisnis yang sering disebut-sebut sebagai pahlawan keluarga mertua. Dia adalah orang yang membantu mereka bertahan di masa-masa sulit, atau setidaknya, itulah yang selalu diceritakan pada publik. "Kenapa kau memberitahuku semua ini?" tanyaku curiga. "Aku punya dendam sendiri pada Suryo," jawabnya datar. "Dan kau satu-satunya orang yang cukup berani untuk melawannya." Aku menatap flash drive itu dengan perasaan campur aduk. Jika ini benar, maka permainan ini belum berakhir. Kematian Arman hanyalah puncak gunung es. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di bawahnya. Dan aku harus memutuskan apakah aku cukup kuat untuk menggali lebih dalam atau menerima apa adanya dan berhenti di sini. Aku tahu jawabannya bahkan sebelum meninggalkan kafe itu. Aku tidak akan berhenti sampai semua orang yang terlibat dalam penghancuran hidupku dan Arman mendapat balasannya. Aku duduk di ruang tamu kecil apartemenku, menatap flash drive yang tergeletak di meja. Tanganku enggan meraihnya. Seolah-olah benda kecil itu bisa meledak kapan saja. Namun, aku tahu ini adalah langkah berikutnya. Langkah yang mungkin akan membawaku ke kebenaran yang lebih menyakitkan daripada apa yang sudah kuterima. Malam itu, setelah mengunci semua pintu dan memastikan tidak ada yang mengikutiku, aku memasukkan flash drive ke laptop. Folder yang muncul berisi lusinan file, dengan nama-nama yang tampak acak, RC 01, email 02, dan sebagainya. Aku membuka file pertama, sebuah rekaman audio. Suara yang kudengar membuatku langsung merinding. Itu suara Bu Ratna, berbicara dengan seseorang yang suaranya asing tapi terdengar dingin dan penuh perhitungan. "Pastikan semuanya berjalan lancar. Aku tidak mau ada kesalahan," kata Bu Ratna. "Tenang saja, Bu. Sopir kami sudah siap. Setelah kejadian, semua akan terlihat seperti kecelakaan biasa," jawab pria itu, dengan nada yang sangat tenang, seolah-olah mereka sedang membahas sesuatu yang remeh. Aku mendengarkan setiap detik percakapan itu, dadaku terasa sesak. Mereka berbicara tentang Arman seolah-olah nyawanya hanyalah alat untuk mencapai tujuan mereka. Namun, di tengah percakapan itu, sebuah nama disebutkan. Nama yang langsung membuatku terpaku. Tuan Suryo sudah memberi lampu hijau. Dia bilang, ini akan menjadi langkah penting untuk mengamankan posisi kita di perusahaan.
kata pria itu. Aku berhenti sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Jadi benar, Tuan Suryo bukan hanya tahu tentang rencana ini, tapi dia juga menyetujuinya. Aku membuka file berikutnya, sebuah video. Gambar buram dari kamera pengintai menunjukkan seorang pria bertubuh besar menyerahkan amplop kepada sopir yang telah mengaku di pengadilan. Sopir itu terlihat cemas, tapi pria bertubuh besar itu menepuk bahunya sebelum pergi. Aku mengenali pria itu. Dia adalah salah satu pengawal pribadi Tuan Suryo. Rasa marah yang telah kuhapus dengan susah payah kembali berkobar. Aku menutup laptop dengan keras, menggenggam kepala dengan tangan gemetar. Mereka semua tahu. Mereka semua terlibat. Dan mereka pikir mereka bisa lolos begitu saja. Keesokan harinya, aku menemui Reza di sebuah kafe kecil dekat kantornya. Aku tahu dia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercayai untuk langkah ini. Aku butuh bantuanmu, kataku, meletakkan flash drive di depannya. Dia mengangkat alis. Apa ini? Bukti. Ini lebih besar dari yang kita pikirkan. Keluarga mertua Arman bukan satu-satunya pelaku. Tuan Suryo ada di belakang semua ini. Reza terdiam, menatapku dengan serius. Kau yakin? Aku sudah melihatnya sendiri, jawabku. Dia menghela napas panjang, lalu mengambil flash drive itu. Baiklah, aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Tapi kau harus tahu, orang seperti Suryo punya jaringan yang besar. Kalau dia tahu kita bergerak melawannya, hidupmu bisa dalam bahaya. Aku tidak peduli, kataku dengan tegas. Aku sudah kehilangan segalanya. Mereka tidak bisa mengambil apapun lagi dariku. Reza menatapku beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Baiklah, kita akan main catur melawan raja. Tapi kita harus hati-hati. Beberapa hari berikutnya, Reza mulai menghubungi kontak-kontaknya di kepolisian dan media. Sementara itu, aku terus mencari informasi tentang Tuan Suryo, bisnisnya, koneksinya, dan semua orang yang bekerja untuknya. Namun, gerak-gerik kami tidak luput dari perhatian. Suatu malam, ketika aku pulang ke apartemen, aku menemukan pintuku sedikit terbuka. Jantungku langsung berdetak kencang. Aku meraih ponsel, mencoba menghubungi Reza, tapi tidak ada sinyal. Dengan hati-hati, aku masuk ke dalam. Ruangan itu berantakan. Laci-laci kosong, barang-barang berserakan di lantai. Laptopku hilang. Flash drive cadangan yang kusimpan di dalam kotak perhiasan juga lenyap. Sebuah catatan kecil tertinggal di atas meja. Tulisan tangan itu sederhana, tapi pesan di dalamnya membuat darahku membeku. Hentikan, atau kau akan bernasib sama seperti suamimu. Aku meremas catatan itu dengan tangan gemetar. Mereka tahu aku sedang menggali lebih dalam, dan mereka tidak akan tinggal diam. Malam itu, aku pergi ke rumah Reza. Ketika dia membuka pintu, aku langsung masuk dan menunjukkan catatan itu padanya. Kita harus berhenti, katanya dengan wajah tegang. Tidak, jawabku, hampir berteriak. Justru ini alasan kita harus terus maju. Mereka pikir mereka bisa menghentikan kita dengan ancaman ini? Aku tidak akan mundur. Reza menatapku dengan ragu. Tapi akhirnya dia menghela napas. Baiklah, tapi kita harus lebih hati-hati. Jangan tinggalkan jejak apapun. Aku tahu risiko yang kuhadapi semakin besar, tapi tekadku sudah bulat. Aku tidak akan berhenti sampai semua orang yang terlibat membayar atas apa yang telah mereka lakukan pada Arman. Dan kali ini, aku tidak akan sendirian. Malam itu, aku dan Reza membuat rencana baru. Tidak ada lagi waktu untuk bermain aman. Kami harus bergerak lebih cepat, tetapi dengan presisi tinggi. Setiap langkah harus dirancang dengan hati-hati agar tidak terdeteksi. Reza, aku ingin menyerang mereka di tempat yang paling menyakitkan, kataku sambil menatap lurus ke arahnya. Dia mengerutkan dahi. Maksudmu? Reputasi mereka,
jawabku tegas. Suryo dan keluarganya hidup dari citra sebagai pengusaha terhormat. Kalau kita bisa menghancurkan citra itu, mereka akan kehilangan segalanya. Reza mengangguk pelan. Tapi ini bukan perkara mudah. Kita perlu bukti konkret yang bisa menghancurkan mereka di mata publik. Aku menunjukkan catatan kecil yang kutemukan di apartemen. Mereka sudah tahu kita bergerak. Itu artinya mereka takut. Kalau kita bisa menemukan bukti lebih kuat, kita bisa membuat mereka tak berdaya. Reza setuju. Keesokan harinya, kami mulai bekerja. Dia menggunakan koneksinya untuk mencari tahu lebih banyak tentang operasi ilegal yang diduga dilakukan oleh Tuan Suryo. Sementara itu, aku memutuskan untuk menggali masa lalu keluarga itu lebih dalam. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah rumah besar di pinggiran kota yang dulu dimiliki oleh keluarga Suryo. Rumah itu sekarang kosong. Tetapi catatan menunjukkan bahwa rumah itu pernah digunakan sebagai markas untuk pertemuan rahasia mereka. Tempat itu bisa menyimpan sesuatu, kataku pada Reza. Tapi terlalu berisiko untuk masuk tanpa tahu apa yang ada di dalamnya, balasnya. Aku tidak peduli. Kalau ada sesuatu di sana yang bisa membantu kita, aku akan menemukannya. Malam itu, aku dan Reza menyusun rencana untuk menyelinap ke rumah tersebut. Kami memilih waktu tengah malam, saat suasana sepi dan kemungkinan besar tidak ada yang berjaga. Ketika kami tiba di depan gerbang rumah, aku merasakan ketegangan di udara. Tempat itu gelap dan sunyi, dengan pohon-pohon besar yang menjulang seperti bayangan menyeramkan. Reza membawa alat-alat kecil untuk membuka kunci gerbang. "Apa kau yakin ini ide yang bagus?" bisiknya. "Aku tidak pernah siakir ini," jawabku tanpa ragu. Kami masuk perlahan, memastikan tidak ada kamera pengawas atau jebakan lain. Rumah itu tampak lebih besar dari yang kubayangkan, dengan jendela-jendela yang tertutup rapat dan pintu besar yang berderit saat kami membukanya. Di dalam, suasananya lebih mencekam. Debu tebal menyelimuti setiap sudut, dan bau kayu tua yang lembab memenuhi udara. Kami menyalakan senter kecil, mencoba menemukan sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. "Di mana kita mulai?" tanya Reza. "Kantor atau ruang kerja?" jawabku. Kami mencari di lantai bawah, tetapi tidak menemukan apa-apa kecuali furnitur tua yang sudah ditinggalkan. Akhirnya, kami menemukan tangga menuju lantai atas. Langkah kami berhenti di depan sebuah pintu besar dengan ukiran rumit. "Aku yakin ini ruang kerjanya," kataku. Reza mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. Dengan cepat, dia mengeluarkan alat-alatnya lagi dan mulai bekerja. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Ruangan itu lebih mewah dibandingkan dengan bagian lain rumah. Rak buku besar memenuhi dinding, dan meja kerja besar berdiri di tengah ruangan dengan lampu gantung yang berdebu menggantung di atasnya. Aku langsung menuju meja itu, membuka laci-lacinya satu persatu. Di dalam salah satu laci, aku menemukan sebuah buku catatan tua. Isinya adalah catatan keuangan dan jadwal pertemuan yang tampaknya sangat penting. Namun, sebelum aku sempat membacanya lebih lanjut, Reza menarik perhatianku. "Rina, lihat ini." Dia menunjukkan sebuah pintu kecil di sudut ruangan. Pintu itu hampir tidak terlihat karena tertutup rak buku. "Kau pikir ada apa di dalam?" tanyaku. "Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya," jawabnya. Kami membuka pintu itu dengan hati-hati. Di baliknya, kami menemukan tangga kecil yang mengarah ke bawah, ke ruang bawah tanah. Perasaan takut mulai merayap di tubuhku, tetapi aku menahannya. "Kita harus masuk," kataku. Kami turun perlahan, langkah kami bergema di dinding sempit. Ketika sampai di bawah, kami menemukan ruangan kecil yang dipenuhi dengan kotak-kotak besi dan lemari berkarat. Di salah satu kotak itu, kami menemukan dokumen yang membuat darahku mendidih. Ini bukti transaksi mereka," bisik Reza, membaca salah satu dokumen. "Senjata ilegal, pencucian uang, semuanya ada di sini."
Aku merasakan campuran antara kemarahan dan kepuasan. Ini lebih dari cukup untuk menghancurkan Tuan Suryo. Namun, sebelum kami sempat mengambil semuanya, suara langkah kaki terdengar dari atas. "Kita tidak sendiri," bisik Reza, matanya penuh ketegangan. Aku merasakan jantungku berdetak kencang. Kami mematikan senter dan bersembunyi di balik salah satu lemari. Langkah kaki itu semakin mendekat, dan aku mendengar suara berat seorang pria berbicara di ponsel. "Ya, aku di sini sekarang. Tidak ada yang aneh sejauh ini. Aku akan memastikan semuanya aman." Aku tahu kami harus bertindak cepat. Reza memberiku isyarat untuk tetap diam. Sementara dia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam percakapan itu secara diam-diam. Ketegangan di ruangan itu begitu pekat, dan aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku. Kami harus keluar dari sana. Hidup-hidup. Pria itu terus berbicara di ponselnya. Suaranya berat namun rendah, seolah mencoba untuk tidak menarik perhatian siapapun di sekitar. "Ya, sudah aman di sini," katanya. "Tidak ada yang berani mendekati tempat ini sejak peringatan terakhir. Kalau ada yang mencoba, aku sendiri yang akan membereskannya." Aku memandang Reza dengan ketegangan yang semakin memuncak. Dia memberi isyarat untuk tetap tenang. Kami bersembunyi di balik lemari logam yang dingin, mencoba mengatur napas sepelan mungkin. Pria itu berhenti bicara untuk beberapa saat, kemudian terdengar suara derit langkah kakinya yang semakin dekat. Aku bisa mendengar gemerincing kunci yang dibawanya. Dia membuka salah satu kotak di sudut ruangan, lalu terdengar bunyi kertas yang dibolak-balik. Aku yakin dokumen-dokumen penting sudah ada di tempat lain. Tapi aku akan memastikan ini terakhir kalinya seseorang mencoba menyentuh barang-barang kami, katanya, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Reza memegang lenganku dengan cengkeraman kuat, menahan tubuhku agar tidak bergerak. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat. Satu kesalahan kecil saja, kami bisa ketahuan. Beberapa menit kemudian, pria itu selesai dengan pekerjaannya. Dia kembali menaiki tangga, pintu kecil di atas berderit saat ditutup. Aku mendengar suara kunci diputar dari luar, mengunci ruangan bawah tanah itu. Kami terjebak. "Astaga!" bisik Reza sambil menghembuskan napas panjang. "Kita harus menemukan jalan keluar lain." Aku mencoba menenangkan diri, meskipun rasanya seperti perang di dalam pikiranku. Kami mulai memeriksa setiap sudut ruangan, mencari celah atau pintu rahasia lain. Di salah satu sudut, kami menemukan ventilasi kecil. Lubangnya cukup besar untuk kami lewati, tetapi penutupnya dipasang dengan sekrup yang sangat kuat. "Kita harus membuka ini," kataku dengan suara tegas. Reza mengeluarkan pisau lipat kecil dari sakunya. Dengan hati-hati, dia mulai melepaskan sekrup satu persatu. Proses itu memakan waktu lebih lama dari yang kami harapkan, dan setiap detik terasa seperti bom waktu yang berdetak. Akhirnya, ventilasi itu terbuka. Udara dingin dari luar menyambut kami, memberikan sedikit kelegaan. Aku merangkak lebih dulu, dengan Reza mengikutiku dari belakang. Ventilasi itu membawa kami keluar, tepat di belakang rumah besar itu. Kami langsung bangkit dan berlari sejauh mungkin sebelum pria itu kembali. Ketika kami merasa cukup jauh, kami berhenti untuk mengatur napas. Reza menatapku dengan ekspresi yang campuran antara kekhawatiran dan keteguhan. "Kita berhasil mendapatkan apa yang kita butuhkan," katanya, sambil memegang ponselnya yang masih merekam. Aku mengangguk, tapi pikiranku sudah melangkah lebih jauh. "Ini baru permulaan," kataku. "Kita punya bukti, tapi kita harus memastikan ini sampai ke tangan yang tepat." Reza memahami maksudku. Kami memutuskan untuk membuat salinan dari semua dokumen yang kami ambil dan menghubungi seorang jurnalis independen yang dikenal berani mengungkap skandal besar. Beberapa hari berikutnya adalah hari-hari penuh ketegangan. Setiap langkah kami terasa diawasi. Ada mobil-mobil yang terlihat terlalu sering di sekitar apartemenku, dan aku yakin mereka adalah orang-orang Suryo. Namun, aku menolak untuk menyerah.
Pada malam yang sudah direncanakan, kami bertemu dengan jurnalis bernama Vina di sebuah lokasi rahasia. Dia adalah seorang wanita muda dengan reputasi sebagai pembongkar korupsi dan kejahatan para elit. Ketika kami menyerahkan dokumen-dokumen itu, dia tampak terkejut. "Kalau ini benar," katanya sambil membaca dengan cepat, "ini bisa menjadi skandal terbesar tahun ini. Tapi kalian harus tahu, ini berbahaya. Orang-orang seperti Suryo tidak akan tinggal diam." "Aku tidak peduli," jawabku dingin. "Aku hanya ingin keadilan untuk suamiku. Untuk semua yang mereka rampas dariku." Vina mengangguk. "Baiklah. Tapi aku butuh waktu untuk memverifikasi semuanya sebelum ini dipublikasikan." Aku setuju. Meskipun rasa tidak sabar mulai menguasai diriku. Namun, aku tahu bahwa semuanya harus dilakukan dengan hati-hati agar rencana ini berhasil. Beberapa hari kemudian, berita besar itu akhirnya pecah. Semua saluran berita menyiarkan laporan tentang bisnis ilegal Tuan Suryo, keterlibatannya dalam pembunuhan berencana, dan skandal keuangan yang menghancurkan reputasi keluarganya. Namun, kemenangan kecil ini datang dengan harga mahal. Pada malam setelah berita itu disiarkan, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. "Kau pikir kau sudah menang?" Suara itu berkata, dingin dan penuh ancaman. "Kita lihat seberapa lama kau bisa bertahan." Aku menutup telepon dengan tangan gemetar, tapi aku tidak akan membiarkan mereka membuatku takut lagi. Aku tahu bahwa perang ini belum selesai. Mereka akan mencoba membalas. Tapi kali ini, aku siap. Hari-hari setelah berita itu tersebar, adalah waktu yang penuh ketegangan. Setiap pagi aku membuka mata, selalu dengan rasa takut yang menyesakkan. Mereka tahu siapa aku, dan mereka tidak akan berhenti sampai semuanya hancur. Namun aku tidak bisa mundur. Keinginan untuk membalas dendam atas semua yang mereka lakukan pada Arman dan keluargaku membakar diriku lebih kuat daripada rasa takut itu. Keesokan harinya, aku menerima email tanpa nama pengirim, hanya berisi 2 kata, "Tunggu saja." Itu bukan hanya ancaman kosong. Aku tahu mereka sudah melacakku. Mungkin sudah sejak aku menyusup ke rumah Suryo beberapa hari lalu. Aku merasa dunia ini seperti semakin mengecil. Aku tidak bisa lagi berjalan di luar tanpa merasa diawasi. Setiap sudut jalan, setiap mobil yang lewat, semua tampak mencurigakan. Bahkan suara ponsel yang berdering membuatku hampir melompat ketakutan. Reza, yang sejak awal telah menjadi temanku dalam perjuangan ini, mulai terlihat semakin gelisah. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan garis-garis kelelahan dan kekhawatiran. "Apa kita benar-benar bisa melawan mereka?" tanya Reza suatu malam, ketika kami sedang bersembunyi di apartemenku, mencoba menyusun rencana berikutnya. Keluarga Suryo bukan hanya orang biasa. Mereka punya kekuasaan yang besar. Ini bukan hanya tentang kita lagi, Rina. Aku menatapnya dengan penuh tekad. Aku tahu, Reza. Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang. Arman mati karena mereka. Keluargaku hancur karena mereka. Mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Reza menghela napas panjang, tampak frustasi. Kau tahu kita mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi, bukan? Aku mengangguk pelan. Aku sudah siap kehilangan segalanya. Aku sudah kehilangan suamiku. Aku sudah kehilangan harapan akan keadilan. Tidak ada lagi yang bisa mereka ambil dariku. Reza terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata yang penuh keprihatinan. Aku akan membantumu, Rina. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak bisa menjanjikan kemenangan. Mereka terlalu kuat. Aku tidak peduli, jawabku tegas. Yang penting sekarang adalah membuat mereka merasakan apa yang mereka lakukan. Pada malam itu, ketika aku sudah hampir tertidur, ponselku berdering. Aku terbangun dengan cepat, menatap layar yang menunjukkan nomor tak dikenal. Halo? Suaraku terdengar lebih lemah daripada yang kuinginkan. Rina, ini Vina. Suara jurnalis itu terdengar khawatir.
Kita punya masalah besar. Suryo sudah mengetahui siapa kita. Mereka sudah mulai melacakmu. Aku merasa darahku berdesir. Apa maksudmu melacakku? Bagaimana mereka bisa tahu? Jangan tanya bagaimana, jawab Vina. Yang jelas, mereka tahu siapa yang terlibat dalam pembocoran informasi ini. Kita harus segera menghentikan semuanya sebelum terlambat. Aku terdiam, merasa hatiku terhimpit dalam kepanikan yang tak bisa kubendung. Aku tahu kami sudah terlalu jauh melangkah. Tidak ada jalan mundur lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Suaraku hampir tidak terdengar. Kita harus bertindak cepat, jawab Vina dengan nada yang penuh ketegangan. Aku akan mencoba mendapatkan bukti lebih lanjut yang bisa membuat mereka tak berdaya. Sementara itu, kau harus berhati-hati. Mereka sudah mengincarmu. Setelah panggilan itu, aku duduk termenung, merenungkan setiap kata yang baru saja kudengar. Suryo sudah tahu. Kami terpojok. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus melawan, meskipun aku tahu itu berarti bahaya yang lebih besar. Aku memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Aku menghubungi seorang pengacara yang dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki rekam jejak melawan korupsi dan kasus besar. Aku merasa kami membutuhkan seseorang yang bisa memberi kami perlindungan hukum sementara kami terus mengungkap kebenaran. Beberapa hari kemudian, ketika aku dan Reza sedang berkumpul di sebuah kafe yang sudah kami tentukan sebagai tempat aman, pengacara yang kami hubungi tiba. Seorang pria paruh baya dengan wajah serius dan profesional. "Rina, Reza," katanya sambil duduk, membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Aku sudah memeriksa bukti-bukti yang kalian berikan. Ini lebih besar dari yang kalian kira." "Apa maksudnya?" tanyaku, jantungku berdegup kencang. "Ini bukan hanya tentang Tuan Suryo," jawab pengacara itu. "Ini melibatkan orang-orang besar di pemerintahan dan bisnis. Mereka punya jaringan yang jauh lebih luas dari yang kalian duga." Aku merasa dunia ini tiba-tiba menjadi lebih gelap, lebih berat. Ternyata semua yang selama ini aku anggap sebagai kebenaran, hanya permukaan dari masalah yang lebih besar. Mereka tidak hanya menghancurkan hidupku, mereka menghancurkan banyak orang lain yang tak terhitung jumlahnya. "Jadi, kita tidak bisa menang?" tanya Reza dengan nada putus asa. "Tidak begitu," jawab pengacara itu. "Kalian punya bukti yang sangat kuat. Tapi untuk melawan mereka, kalian harus siap menghadapi perang besar. Ini bukan hanya tentang melawan satu orang, tapi seluruh sistem yang ada di belakangnya." Kami terdiam, mencerna kata-kata itu. Aku tahu kami tidak bisa mundur sekarang. Kami sudah terlalu jauh. Aku harus melawan, tidak hanya untuk Arman, tapi untuk semua orang yang telah dijadikan korban oleh mereka. Keputusan itu membuat hatiku semakin berat. Namun semakin yakin, mereka boleh berkuasa, mereka boleh memiliki uang dan kekuatan, tetapi aku punya sesuatu yang lebih berharga, kebenaran. Dan kebenaran ini akan menghancurkan mereka. Aku akan membuat mereka membayar. Untuk Arman. Untuk semuanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, menganalisis setiap kata yang keluar dari pengacara kami, setiap langkah yang harus diambil. Ketakutan terus menghantui, tetapi rasa marah dan dendam jauh lebih kuat. Aku merasa semakin dekat dengan titik yang tidak bisa kembali, titik yang akan menentukan bagaimana akhir dari semua ini. Pagi-pagi sekali, aku menerima panggilan lagi. "Vina," suara yang selalu penuh kecemasan, terdengar lebih gelisah dari biasanya. "Rina, kita tidak punya banyak waktu lagi," katanya tanpa basa-basi. "Suryo dan orang-orangnya sedang bergerak cepat. Aku baru saja mendapatkan informasi bahwa mereka mulai menyiapkan sesuatu. Mereka akan mencoba membungkammu." Aku mengerutkan dahi, jantungku berdegup kencang. "Apa maksudmu dengan membungkam?" "Mereka tidak hanya ingin menghentikanmu," Vina melanjutkan, suaranya hampir berbisik.
Mereka akan mencoba menghapus semua jejak yang bisa menyeret mereka ke dalam kasus ini. Itu termasuk kalian berdua. Aku merasakan darahku berdesir. Kita harus melawan, Vina. Tidak ada jalan mundur. Vina terdiam beberapa detik, seolah memikirkan sesuatu yang lebih besar. Aku tahu. Tapi kita perlu strategi yang lebih cerdas. Jangan langsung bergerak tanpa perencanaan yang matang. Aku sudah siapkan saluran untuk membocorkan lebih banyak informasi. Kita bisa memperlebar pengaruh, tapi itu butuh waktu. Baiklah, jawabku tegas. Aku akan bertahan. Aku tahu risikonya. Aku tidak akan menyerah. Setelah menutup telepon, aku menarik napas dalam-dalam. Waktu kami semakin sempit. Setiap langkah yang kami ambil harus dipikirkan dengan matang, karena kesalahan sekecil apapun bisa menjadi bencana. Aku menghubungi Reza dan memberitahu dia tentang percakapan dengan Vina. Kami sepakat untuk menunggu beberapa hari lagi, memberi waktu bagi Vina untuk memverifikasi informasi lebih lanjut. Tapi hatiku gelisah. Aku merasa tercekik oleh ketidakpastian. Aku tahu mereka akan menyerang lebih dulu sebelum kami siap. Mereka tidak akan membiarkan bukti itu begitu saja. Pada malam yang sama, saat aku berbaring di tempat tidur, sebuah suara keras terdengar dari luar apartemen. Kuku mendengar derap langkah kaki. Suara pintu dibuka paksa, lalu terdengar suara seseorang yang berbisik. "Rina!" Suara itu mengenaliku. Aku mengenal suara itu. Suryo. Hatiku hampir berhenti berdetak. Aku tahu ini adalah langkah pertama mereka. Mereka datang untuk mencari tahu apa yang aku ketahui dan menghapus semuanya sebelum terlambat. Aku melompat dari tempat tidur, langsung menuju ke jendela untuk memastikan apakah mereka sudah berada di luar. Kegelapan malam menyelimuti jalanan, tetapi aku bisa melihat bayang-bayang beberapa orang berdiri di dekat pintu masuk apartemen. Mereka memeriksa sekitar dengan hati-hati, tampaknya sedang mencari sesuatu atau seseorang. Aku menahan napas, mencoba sekuat mungkin untuk tetap tenang. Aku tahu waktu sudah semakin sempit. Aku harus keluar dari sini sebelum mereka menemukan aku. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa pergi tanpa membawa semua bukti yang ada. Segera setelah mereka mulai bergerak lebih dekat, aku menyelinap ke ruang tamu. Aku meraih tas kecil yang berisi salinan dokumen yang kami ambil dari rumah Suryo, dan dengan tangan gemetar, aku memasukkannya ke dalam tas tangan. Aku tahu kalau mereka menemukan aku tanpa bukti itu, aku akan kehilangan segalanya. Tiba-tiba, pintu depan apartemen terbatuk keras. Sepertinya mereka berhasil masuk. Aku merasa tubuhku membeku, terjebak dalam dilema antara berlari atau tetap bersembunyi. Namun, instingku berkata bahwa aku tidak bisa diam lebih lama. Mereka sudah hampir ada di sini. Aku melangkah cepat ke pintu belakang. Tak ada pilihan lain selain keluar dan bersembunyi lebih dulu. Aku membuka pintu kecil di belakang dan berlari ke lorong sempit yang terhubung dengan gang belakang apartemen. Tangan dan kaki aku terasa berat, tetapi aku terus berlari, berusaha menghindari jejak mereka. Saat aku sampai di ujung gang, aku menoleh dan melihat beberapa mobil berhenti tepat di depan pintu apartemenku. Mereka sudah ada di sana, tapi aku sudah terlalu jauh untuk mereka kejar. Aku terus berlari, menuju tempat yang aku tahu aman, rumah Reza. Namun, pada saat yang bersamaan, sebuah mobil hitam melaju kencang di depan, berhenti tepat di hadapanku. Pintu mobil terbuka, dan seseorang melangkah keluar. Sosok itu aku kenal dengan jelas. Itu adalah seseorang yang sangat aku benci. Suryo, bisikku, tubuhku bergetar. Dia tersenyum dingin. Kau pikir kau bisa lari dariku? Kau sudah terlambat. Rina, semua yang kau coba lakukan, semua bukti itu, akan hilang. Aku merasa darahku mendidih. Rasa takut dan marah bercampur aduk dalam diriku. Dia benar, ini hampir berakhir, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku mengatur langkah mundur, siap melawan dengan cara apapun.
Jangan pernah menganggap aku mudah dilawan, Suryo, kataku dengan penuh kebencian. Suryo menatapku tajam, bibirnya terangkat sedikit. Kau salah. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi padamu jika kau terus berusaha melawan. Tapi, jika kau mau selamat, kau harus berhenti mencari tahu lebih dalam. Itu peringatan terakhirku. Aku terdiam sejenak, mencoba menimbang kata-katanya. Tapi aku tahu, aku sudah begitu jauh, dan tidak ada lagi jalan mundur. Jangan pernah coba menakut-nakuti aku, kataku, suaraku penuh tekad. Karena aku akan terus berjuang, sampai semua yang kau sembunyikan terbongkar. Dengan langkah tegas, aku berbalik dan berlari menjauh. Meskipun aku tahu pertempuran ini baru saja dimulai. Langkahku semakin cepat, tubuhku hampir tidak terasa berat lagi. Ketakutan yang menyelimuti beberapa menit yang lalu berubah menjadi dorongan yang lebih besar. Sebuah tekad yang sulit dipadamkan. Di belakang, Suryo berdiri dengan wajah dingin. Matanya penuh dengan ancaman yang membuat jantungku berdegup semakin kencang. Tapi aku tidak bisa berhenti. Tidak sekarang. Aku terus berlari, menembus lorong sempit yang memisahkan aku dari keselamatan, dari rumah Reza. Sesekali, langkahku terasa terhambat karena ketegangan di tubuhku, nafas yang semakin sesak. Aku tahu mereka tidak akan membiarkan aku lolos begitu saja. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Mobil hitam itu masih mengejarku. Mobilnya melaju kencang. Suara mesinnya meraung-raung di telingaku, semakin mendekat. Aku bisa mendengar langkah kaki di belakang. Mereka mengejarku dengan cepat. Mungkin lebih dari satu orang. Mereka tidak akan berhenti. Tiba-tiba, mobil itu menyalip di depanku dan berhenti tepat di jalan buntu yang menghalangi langkahku. Aku berhenti sejenak, terengah-engah, wajahku basah oleh keringat dan udara dingin yang berhembus. Aku mencoba mencari celah, sesuatu yang bisa memberiku kesempatan untuk melarikan diri, tapi tubuhku sudah terlalu lelah. Dan Suryo, dia sudah ada di depan. Dia turun dari mobil, wajahnya menyeringai puas. Kau pikir bisa lari dariku, Rina? Tidak ada tempat yang aman bagi orang sepertimu. Aku memandangnya dengan penuh kebencian, tubuhku bergetar bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kemarahan yang semakin memuncak. Kau pikir dengan menghentikanku di sini akan mengakhiri semuanya? Kataku, suaraku serak karena amarah yang membara. Ini baru permulaan, Suryo. Dia mengangkat alisnya, tampak tertarik. Oh, kau masih punya keberanian. Tapi itu tidak akan cukup. Kau sudah menggali lubangmu sendiri. Kami akan menghancurkanmu, Rina, dan orang-orang yang kau coba lindungi. Aku menggertakkan gigi, merasa darahku mendidih. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah mundur, mencoba mencari ruang untuk bergerak. Aku tahu jika aku tidak bertindak, mereka akan menang. Di belakangku, suara pintu mobil yang terbuka lebih lebar semakin dekat. Mereka berusaha mengepungku. Aku merasakan kebingunganku semakin meningkat. Sepertinya, aku sudah benar-benar terjebak. Tapi di saat-saat terdesak seperti ini, instingku lebih tajam daripada sebelumnya. Tiba-tiba, aku berbalik dan berlari ke arah pintu mobil yang terbuka. Tanpa memperhitungkan apapun, aku melompat ke dalam mobil, mengunci pintunya dengan cepat, dan menarik gas mobil untuk segera mundur. Suryo terkejut sejenak, sebelum berteriak, "Jangan biarkan dia pergi." Namun, aku tidak menunggu lagi. Aku menekan pedal gas sekuat mungkin. Mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Suryo dan orang-orangnya yang masih berlari mengejar. Mobil itu bergetar di jalan yang kasar, tapi aku tidak peduli. Aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa menyerah sekarang. Mataku penuh tekad. Meskipun dadaku terasa sesak dan pikiranku dipenuhi dengan ketakutan yang menggerogoti. Setiap langkah yang aku ambil semakin mendekatkan diriku pada kehancuran yang lebih besar, tetapi aku tidak bisa mundur. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti jam,
Aku berhasil membelokkan mobil ke sebuah jalan kecil yang tidak begitu ramai. Aku menurunkan kecepatan dan berhenti di bawah pohon besar, bersembunyi dari pandangan. Suara mesin mobil yang menderu perlahan menghilang, digantikan oleh hening yang menegangkan. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Reza, Vina, pengacara kami, mereka semua bergantung padaku untuk menyelesaikan ini. Aku harus memastikan bahwa Suryo dan orang-orangnya tidak bisa melanjutkan permainan jahat mereka. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Namun rasa takut itu tidak hilang. Aku tahu mereka tidak akan berhenti mencariku. Mereka akan mencari jalan untuk menghabisi aku, menghancurkan segala yang telah aku bangun. Keringat membasahi tubuhku, tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan. Suryo dan keluarga besarnya sudah melangkah jauh lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan, dan aku harus melawan itu. Tapi, dengan setiap langkah yang aku ambil, rasa takut itu terus menghantuiku. Kapan mereka akan datang? Apa yang akan terjadi padaku? Bagaimana jika aku kalah? Aku tahu satu hal, tidak ada jalan kembali. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponselku dan menghubungi Vina. Suaranya terdengar khawatir, bahkan lebih cemas daripada sebelumnya. Rina, apa yang terjadi? Aku baru saja mendengar ledakan mobil. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jawabku, mencoba menenangkan Vina meskipun hatiku tidak tenang. Tapi mereka semakin dekat. Aku tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Vina terdiam sejenak. Kau harus berani. Ini bukan saatnya mundur. Mereka akan terus melangkah. Tapi kita bisa membuktikan semuanya. Aku sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Kami akan melawan mereka dengan cara lain. Tapi kita harus bergerak lebih cepat. Aku mengangguk meskipun Vina tidak bisa melihatnya. Kita tidak punya waktu lagi. Mereka tidak akan memberi kita kesempatan. Tidak ada waktu untuk takut sekarang. Rina, kita sudah lebih dekat dari sebelumnya. Kita hanya perlu satu langkah lagi. Aku menutup telepon, menatap jalanan yang kosong dan gelap di depan. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu Suryo tidak akan membiarkan aku begitu saja. Mereka akan mengejarku sampai ke ujung dunia. Tapi aku tidak akan mundur. Aku akan melawan mereka, dengan cara apapun. Untuk Arman. Untuk diriku sendiri. Untuk keadilan yang sudah terlalu lama tertunda. Tentu, saya akan melanjutkan ceritanya dengan pendekatan yang lebih halus dan menjaga ketegangan tetap terjaga. Mari kita coba lagi. Kegelapan malam semakin pekat, sementara tubuhku terasa lelah. Namun tekadku semakin kuat. Aku berlari tanpa berpikir panjang. Hanya mengikuti insting yang menyuruhku untuk terus melangkah jauh dari bahaya yang semakin mendekat. Di belakang, aku bisa mendengar suara mobil yang mendekat. Meskipun aku berusaha menghindari perhatian dengan berbelok ke jalanan yang lebih sepi dan terlindung. Mobil hitam itu melaju kencang, menciptakan ketegangan yang membungkus seluruh tubuhku. Setiap detik terasa semakin berat. Aku menoleh ke belakang sekali lagi dan melihat sosok-sosok yang muncul dari dalam mobil. Tampak dengan tujuan yang jelas, menghentikan langkahku. Mereka tidak akan berhenti begitu saja. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Aku mempercepat langkahku, berharap bisa menemukan tempat aman sebelum mereka sampai. Pikiranku berputar, mencoba mencari cara untuk menghadapi mereka, mencari celah yang bisa memberiku waktu lebih lama. Tapi aku tahu waktu tidak berpihak padaku. Mereka akan mengejar hingga ke ujung dunia sekalipun. Saat aku hampir sampai ke jalan utama, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di depanku. Jantungku berdegup kencang. Seorang pria keluar dari dalam mobil. Wajahnya sangat familiar. Suryo, matanya penuh dengan tatapan dingin dan ancaman yang menyiksa. Apa yang kau pikirkan, Rina? Katanya dengan nada yang penuh kebencian. Apakah kau benar-benar berpikir bisa melarikan diri dariku begitu saja? Aku terdiam sesaat, mencari kata-kata yang tepat.
Aku tidak akan berhenti, Suryo, jawabku tegas. Tidak sekarang. Aku akan terus melawan, apapun yang terjadi. Suryo tertawa sinis, seolah meremehkan keberanianku. Kau pikir dengan keberanian seperti itu kau bisa menang? Kau sudah jauh terjebak dalam permainan ini, Rina. Aku menatapnya, mengendalikan napas yang tersengal. Aku tidak takut padamu, kataku, dengan suara yang lebih rendah, tetapi penuh penekanan. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Suryo, kau hanya menunggu kehancuranmu sendiri. Wajah Suryo berubah serius. Kau akan tahu harga dari kata-kata itu. Kalau kau tidak berhenti sekarang, hidupmu akan berubah selamanya. Aku tahu dia mengancamku, tapi aku tidak bisa mundur lagi. Tidak ada pilihan. Aku merasa tubuhku gemetar, tetapi hatiku semakin mantap. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, meskipun jalan yang aku pilih penuh dengan bahaya. Suryo melangkah mendekat, tapi aku dengan cepat berbalik dan berlari ke arah jalan kecil yang mengarah ke rumah Reza. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya, tetapi aku tahu aku harus tetap melangkah maju. Setiap detik yang berlalu, semakin mendekatkan kami pada konfrontasi yang lebih besar. Aku tidak bisa menghindarinya lebih lama. Setelah beberapa detik berlari, aku merasakan keberadaan mobil di belakangku. Suara mesinnya semakin mendekat. Aku berusaha untuk tidak terjebak dalam ketakutan. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Aku harus tetap bertahan, berjuang untuk mencari keadilan bagi Arman dan keluargaku. Saat itu, ponselku berdering. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Itu Vina. Rina, mereka sedang mencari jejakmu. Aku baru saja mendapatkan informasi baru. Mereka bergerak cepat. Kita harus segera bertindak. Aku merasakan jantungku berdebar keras. Aku tahu, Vina, aku tidak punya banyak waktu lagi. Suryo dan orang-orangnya semakin mendekat. Kita harus cepat, Rina. Mereka sudah hampir sampai. Tapi aku memiliki jalur untuk membocorkan informasi lebih lanjut. Sabar sedikit lagi. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang meskipun ketakutan melanda. Baik, Vina. Aku akan menunggu instruksi selanjutnya. Tapi aku tidak bisa tetap diam lebih lama. Aku menutup telepon, berlari lebih cepat menuju rumah Reza, yang aku tahu akan memberikan perlindungan sementara waktu. Namun, saat aku tiba di ujung jalan, aku melihat bayangan beberapa mobil di depan. Mereka sudah ada di sana. Mereka sudah siap menghadapi kami. Aku tidak bisa berbalik lagi. Jalan ini semakin sempit, dan pertempuran ini semakin mendekat. Aku harus menghadapi semuanya. Bahkan jika itu berarti mengambil langkah yang lebih berbahaya lagi. Dengan penuh emosi yang tercampur antara ketakutan dan kebencian, aku melangkah maju, siap menghadapi apapun yang datang. Langkahku semakin terhambat. Aku tahu mereka semakin dekat. Jantungku berdegup kencang. Napasku semakin tersengal. Aku terus berlari, meskipun tubuhku merasa semakin lelah. Setiap detik terasa semakin berat, tapi aku tahu tidak ada pilihan selain melawan. Tidak ada jalan mundur. Namun, saat aku hampir sampai di ujung jalan, sebuah mobil berhenti di depan aku dengan kecepatan yang mengejutkan. Aku terkejut. Hampir terjatuh, tapi dengan refleks aku berhasil menahan diri. Pintu mobil terbuka, dan sosok yang aku kenal muncul di hadapanku. Reza. Matanya penuh dengan kecemasan, tetapi juga dengan keberanian yang luar biasa. Rina. Suara Reza begitu lembut, tapi juga penuh tekad. Aku sudah mencarimu. Jangan lari lagi. Kami tidak akan membiarkanmu sendiri. Aku terdiam, hampir tidak bisa percaya. Sejak pertama kali kami bertemu, aku tahu Reza adalah orang yang bisa diandalkan. Namun, aku merasa terlalu banyak beban yang harus aku tanggung sendiri. Bagaimana jika aku membahayakan dia? Aku tidak ingin melibatkanmu lebih jauh, Reza, kataku dengan suara serak,
hampir tak terdengar. Ini masalahku, dan aku tidak ingin kamu terkena dampaknya. Reza berjalan mendekat, tanpa rasa takut. Jangan lari, Rina. Kamu bukan sendirian lagi. Kita akan menghadapinya bersama. Apapun yang terjadi. Aku melihat matanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kebencian atau dendam. Aku merasakan sebuah harapan, harapan yang selama ini aku cari. Aku mengangguk, akhirnya bisa menenangkan diri. Kita harus membawa bukti ini kepada pengadilan, Reza. Kita harus membuka semuanya. Mereka tidak akan berhenti sampai semuanya terungkap. Reza tersenyum, meski senyum itu lebih banyak mengandung kesedihan. Aku tahu, tapi kita bisa melakukannya. Kita bisa mengalahkan mereka bersama. Suryo dan orang-orangnya sudah semakin dekat. Mereka semakin mendekatkan diri pada kami. Tetapi dengan kehadiran Reza di sisiku, aku merasa sedikit lebih tenang. Kami bukan lagi dua orang yang terjebak dalam permainan mereka. Kami adalah dua orang yang berdiri bersama untuk kebenaran. Apakah kamu siap? Tanya Reza, seolah mengajak aku untuk mengambil langkah besar bersama. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya sejak Arman meninggal, aku merasa yakin. Yakin bahwa ada harapan, ada kemungkinan untuk memperbaiki semuanya. Ya, jawabku dengan penuh keyakinan. Aku siap. Kami berdua melangkah maju, bersiap untuk menghadapi apa yang akan datang. Kami tahu tantangan besar akan datang, tetapi kami tidak akan menyerah. Tidak lagi. Kami akan memperjuangkan kebenaran, meskipun itu berarti melawan segalanya. Dengan berani, kami melangkah bersama, tanpa takut, tanpa ragu. Dalam hatiku, aku tahu ini adalah langkah pertama menuju keadilan. Tidak hanya untuk Arman, tetapi juga untuk aku, untuk kami berdua, dan untuk siapa saja yang harus menghadapi ketidakadilan dalam hidup mereka. Setiap langkah kami semakin mendekat ke tujuan, dan aku tahu, meskipun jalan ini tidak akan mudah, aku tidak akan lagi merasa sendirian. Aku punya teman sejati yang selalu mendukung, dan bersama-sama, kami akan menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Dan mungkin, hanya mungkin, kami bisa meraih kedamaian di akhir jalan yang panjang ini. Akhir yang penuh haru itu membawa kedamaian bagi Rina, dan sekaligus memberikan pelajaran bahwa dalam setiap perjuangan, kita tidak harus melawan sendirian. Ada kekuatan dalam kebersamaan, dalam persahabatan, dan dalam keberanian untuk mengungkap kebenaran, tidak peduli seberapa besar rintangannya. Dari kisah ini, kita belajar banyak hal tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan hidup. Seperti Rina yang melalui berbagai rintangan untuk mencapai kebenaran, kita juga diajarkan untuk tidak mudah menyerah meskipun tantangan terasa begitu berat. Keberanian untuk berdiri teguh dalam keyakinan, melawan ketidakadilan, dan berjuang untuk keadilan adalah nilai yang sangat penting. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam menghadapi ujian hidup. Persahabatan, keluarga, dan orang-orang yang kita percayai akan selalu ada untuk mendukung kita. Saat kita merasa lelah atau terpojok, mereka adalah sumber kekuatan yang tidak ternilai. Semoga kita semua diberkahi dengan kekuatan untuk tetap berdiri teguh dalam menghadapi segala ujian yang datang. Dan semoga, seperti Reza yang hadir di saat Rina merasa sendirian, kita juga bisa menjadi sosok yang memberikan dukungan dan harapan bagi orang-orang yang membutuhkan. Salam hangat. Semoga hari-harimu penuh kedamaian dan kebahagiaan.